tidak ada manusia yang mampu untuk menjadi contoh teladan ya, kecuali manusia-manusia pada masa-masa awal di mana Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan yang luar biasa. Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Insyaallah di kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas ya, sesuai dengan yang ditulis ya, Abdullah bin Abbas. Agak lompat, kemarin kita sudah selesai dari 10 sahabat yang mulia, lalu kita habis sahabat yang mulia yang dijamin masuk surga. Masih ingat tidak siapa lagi yang kita bahas? Baru 10 saja atau ada tambahan lagi? Saya lupa ya. Karena ini lompat gitu ya, lompat ke sahabat yang lain ya, ke sahabat Abdullah bin Abbas ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan dan keutamaan dari sirah yang kita akan coba lihat ya, dari sosok seorang Abdullah bin Abbas. Saya kira Abdullah bin Abbas ini sahabat yang relatif di antara kita sering mendengarnya. Abu Hurairah tuh sering mendengar, Abdullah bin Abbas sering mendengar, Anas bin Malik sering mendengar. Kenapa? Karena ini perawi-perawi hadis yang hadisnya banyak. Abdullah bin Abbas itu tidak kurang dari 1.700 kalau tidak salah hadis yang diriwayatkan oleh beliau ya. Tentu setiap ada hadis yang dibaca terkadang tidak luput nama beliau ya. Nah, perawi-perawi hadis terbanyak itu kan pasti biasanya sering disebut ketika diriwayatkan siapa. Kalau kaitannya dengan masalah rumah biasanya dari Aisyah radhiyallahu anha banyak sekali hadis yang diriwayatkan oleh beliau, lalu dari Abdullah bin Abbas, lalu dari Anas bin Malik. Dan beliau ini punya kekhususan karena disebut sebagai habrul ummah. Habrul ummah itu artinya ilmunya umat inilah bahasanya gitu. Jadi sampai seperti itu julukannya, ilmunya umat ini gitu. Salah seorang tabi'in yang bernama Masyruk, beliau pernah menyampaikan bahwa Abdullah bin Abbas ini merupakan bahagian daripada sahabat Nabi yang memiliki keluasan ilmu yang luar biasa. Jadi kalau beliau itu menyampaikan satu masalah ya, maka apa yang disampaikan oleh beliau itu seolah selesai keseluruhan, sehingga selesai dari kajiannya itu tidak ada lagi yang bertanya. Saya juga sering jumpai begitu. Selesai dari saya ngisi kajian, ada yang bertanya? Tidak ada. Saya antara berbaik sangka bahwa yang saya sampaikan itu memang betul-betul dipahami secara keseluruhan, atau yang kedua keraguan, ini jangan-jangan tidak ada yang paham sama sekali ya, gitu. Jadi untuk bertanya pun bingung. Tapi kalau Abdullah bin Abbas bukan itu, bukan yang ada pada kita, karena bukan masanya kala itu orang malu atau takut untuk bertanya, tidak. Jadi beliau radhiyallahu anhuma itu ketika menyampaikan satu perkara, maka semua orang itu akan paham. Kenapa? Saking dahsyatnya apa yang beliau sampaikan, dari ujung sampai ujung mampu betul-betul bagus. Ada salah seorang tabi'in juga, Abul Hilal namanya, beliau mengatakan beliau pernah bersama dengan Abdullah bin Abbas dalam sebuah pelaksanaan haji. Ketika beliau itu berkhutbah di haji ya, berkhutbah di Arafah, maka beliau mengatakan kalau andai khutbahnya itu didengar oleh orang Persia dan Romawi, ini khutbah saat khutbah Arafah, beliau mengatakan kalau ini didengar oleh Persia dan Romawi, maka niscaya mereka akan langsung masuk Islam.
saking kuatnya apa yang disampaikan. Ini Abdullah bin Abbas itu. Jadi ketika beliau itu berbicara, beberapa tabi'in mengatakan seolah beliau ini menguasai seluruh ilmu. Ketika berhadapan dengannya, maka seolah manusia paling pintar dan pandai itu adalah beliau. Ini Abdullah bin Abbas. Sebelum lanjut lebih dalam, kalau saya tanya kira-kira, kemarin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Nabi Muhammad SAW meninggal usianya kurang lebih 50 tahun. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika Nabi SAW meninggal kurang lebih usianya 60 tahun. Utsman kurang lebih usianya 40 tahun. Abdullah bin Abbas di saat Nabi SAW meninggal usianya berapa? Ada yang sudah searching. Justru biasanya kan kalau sudah dikasih, biasanya kan ada selebaran tuh ya. Kalau pengajian tuh ada selebaran, ada flyer. Yang bagus malam sebelum pengajian tuh ikut baca. Jadi begitu ustadznya salah bisa diperbaiki. Nah, materinya apa? Oh, materinya tentang adab mendidik anak misalkan, atau materinya tentang wudu. Oh maaf Ustaz, atau sudah ada pertanyaan yang akan ditanyakan. Saya yakin sih sudah baca semua, cuma tawaduk aja supaya tidak dilihat sebagai kira-kira tebak-tebakan deh, usianya kira-kira berapa? 30, 40 atau 50? Nabi Muhammad SAW wafat umur Abdullah bin Abbas ini berapa? 30, 40 atau 50? Yang 30 ada? 40 ada? Hah? 14? 14 tahun? Dengan kekuatan yang saya sampaikan tadi. Ada yang tahu kira-kira berapa usianya? 20? 20. Umar bin Khattab aja sampai mengatakan, kalau di dalam majelis itu ada Abdullah bin Abbas maka aku diam. Abdullah bin Abbas ada, aku diam. Usianya 20. Ini ada anak umur 20 tahun aja mungkin kalau masuk sini dia ngomong anak kecil, nah, gitu. Berapa usianya? Hah? 13 tahun. Oh, udah searching ya. Bagus. Iya. Ya, alhamdulillah kan enak terbantu gitu Ustaz. Ya, kalau Ustaznya lupa diingatkan. Nabi SAW meninggal usia Abdullah bin Abbas itu baru 13 tahun. Bayangkan ya, luar biasa. 13 tahun. Berarti beliau itu lahir kapan? Boleh searching lagi. Lahir kapan berarti? Berapa tahun sebelum hijrah atau berapa tahun sesudah hijrah? Hah? Setahun? Berapa tahun? Usianya ketika Nabi Muhammad SAW meninggal beliau usia 13 tahun. Berarti beliau lahir 13 tahun sebelum Nabi Muhammad meninggal. Iya kan? Lahir 13 tahun sebelum Nabi Muhammad meninggal. Nabi Muhammad di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Ya, berarti masih ada sisa 3 tahun ya. 3 tahun kurang lebih sebelum hijrah beliau lahir. Ya. Tahun ketiga sebelum hijrah atau tahun ke-10 kenabian. Ya, Abdullah bin Abbas ini lahir. Artinya beliau lahir itu di masa Islam sedang merangkak naik. Ya. Di tahun yang sama beliau lahir, di tahun itulah Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Ya. Di tahun itulah Abu Thalib meninggal dunia. Abdullah ibn Abbas, nama lengkapnya siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nama lengkapnya? Hah? Nama lengkapnya siapa? Abdullah. Ya. Itu nama lengkapnya. Abdullah adalah nama
lengkap, nama lengkap, nama panjang, nama apa? Abdullah. Karena dulu sahabat itu paling gampang kalau untuk mengetahui. Nama lengkapnya Umar. Ya, kecuali kalau kita bilang suruh minta nasabnya, baru ke atas. Ya. Beda dengan nama kita ini panjang. Nama 4 khalifah aja buat untuk 1 orang ada. Ya. Nama anaknya siapa, Bu? Umar Osman Ali, Ustaz. Bush. Umar Osman Ali. Nama 3 nabi kadang-kadang. Namanya siapa? Muhammad Ibrahim Ismail. Lalu para sahabat tuh namanya pendek. Ini bukan nyunah gitu ya. Artinya tidak juga bisa kita katakan nama kamu siapa? Panjang, wah nggak nyunah. Nama nyunah itu 1 suku kata. Ya enggak juga, karena ini kan budaya ya. Ya, budaya Arab ya. Budaya Arab itu kalau ngasih nama 1 suku kata. Sampai sekarang. Kalau orang Indonesia budayanya dulu 1, tapi bergeser jadi 2, bergeser jadi 3, bergeser jadi 4. Kenapa? Karena begitu mau lahiran, bapaknya mau ngasih nama, ibunya mau ngasih nama, kakeknya mau ngasih nama, gurunya mau ngasih nama. Untuk mengakomodir semua, masuklah semuanya. Jadi namanya panjang. Kalau dulu tidak, Abdullah. Tapi untuk membedakan antara satu Abdullah dengan Abdullah yang lain, kebudayaan orang Arab itu dinasabkan, dinisbahkan pada nasabnya. Abdullah ibn Abbas ya, atau Abdullah bin Abbas ya. Dulu di masa beliau, di masa Abdullah bin Abbas itu terkenal ada Al-Abadilah Al-Arba'ah namanya, 4 Abdullah. Nama Abdullah banyak, tapi ada 4 Abdullah yang terkenal ya. Ada 4 Abdullah yang terkenal. 1 mau saya sebutkan apa mau jadi pertanyaan? Hadiah umrah? Hadiah umrah mau? 3, 2, 1, habis waktu ya. 1 Abdullah bin Abbas ya. 1 Abdullah bin Abbas. 2 Abdullah bin Umar. 3 Abdullah bin Mas'ud nggak masuk dalam 4 abadilah. Karena 4 Abdullah, bukan Abdullah bin Mas'ud tidak punya kemuliaan, enggak, tapi 4 Abdullah ini dia masuk dalam kategori kemiripan ya, gitu, mirip aja. Ada 4 Abdullah yang mirip. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, satu lagi Abdullah bin, ada bapaknya kemarin sudah kita pelajari. Bapaknya 10 orang yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Punya 4 anak, semuanya jadi pemimpin. Siapa dia? Zubair bin Awam. Berarti ini Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Ada 4. Kenapa kok disebut Al-Abadilah Al-Arba'ah? Kenapa disebut 4 Abdullah? Karena 1, usia mereka relatif dekat-dekat. Jadi main bersamalah itu. Ya, terpaut 1-2 tahun. 2, sama-sama pinter. 3, sama-sama banyak merawikan hadis. 4, sama-sama usianya panjang. Usia panjang, rata-rata di atas 70 tahun mereka berempat ini. Ada yang sudah di atas 70 tahun jamaah kita? Ada yang sudah di atas 70? Belum ada. Belum ada yang bonusnya sampai 70. Ini rata-rata di atas 70 tahun mereka. 5 sama-sama ahli fatwa. Ya, sama-sama ahli fatwa. Ya. Umurnya mirip-mirip. Jadi lahirnya itu 3 tahun sebelum hijrah, 2 tahun sebelum hijrah, setahun setelah hijrah. Mirip-mirip di antara 4 Abdullah. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Berarti ayahandanya namanya Abbas. Abbas ini termasuk orang yang mendapatkan julukan bapak para khalifah. Bapak para khalifah. Kenapa? Karena
dinasti kedua setelah Khulafaur Rasyidin itu disebut dengan dinasti Abbasiyah. 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Lalu digantikan dengan dinasti berikutnya Muawiyah, ya, atau disebut dengan Umawi, ya. Lalu dilanjutkan generasi Umawi ini selesai, dilanjutkan dengan generasi yang disebut dengan dinasti Bani Abbasiyah. Panjang usianya, hampir 700 tahun memimpin dinasti Bani Abbasi. Nah, dinasti Bani Abbasi ini dinisbahkan kepada yang tadi disebut ayahandanya Abdullah, namanya Abdullah bin Abbas. Karena semua khalifah yang ada pada dinasti Bani Abbasiyah itu keturunan dari Abbas, melewati Abdullah sebahagian besar, tapi banyak juga yang tidak lewat, atau ada juga yang tidak lewat Abdullah. Maka disebut dinasti Bani Abbasiyah. Kalau nanti Bapak Ibu buka buku sejarah, begitu banyak cerita, ya, ada khalifah ini, khalifah, banyak sekali yang terkenal. Bahkan kekuatan atau Islam kala dinasti Bani Abbasiyah itu di ujung timur dimulai dari Cina, di ujung barat sampai ke Andalusia, ya, utara selatan semuanya menjadi dinasti yang terbesar yang ada dalam Islam. Di saat ibu kotanya Baghdad sudah seperti surga karena kecanggihan kota yang ada, kala itu seluruh dunia masih tenggelam dalam kebodohan, ya. Bahkan sampai ada orang-orang dari suku Viking yang ada di Rusia itu, ketika mendapat cerita bahwa di sana ada negeri yang begini, maka disebut negeri itu sebagai negeri dongeng. Nggak mungkin ada kehidupan dunia yang seperti itu. Tapi begitu mereka datang ke sana, melihat itu, ternyata semua yang diceritakan sebagai negeri dongeng itu ada. Sehingga dengan adanya Baghdad itu, mereka minta utusan untuk didakwahkan pada mereka, dan mereka masuk ke dalam Islam. Hanya karena bagaimana Baghdad mampu untuk menunjukkan peradaban yang luar biasa. Dipimpin oleh siapa? Cucu-cucu dari Abbas. Siapa Abbas ini? Kita lihat dari runutannya. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, ya. Coba ketemu dengan Nabi Muhammad, ya. Siapa Abdul Muttalib? Siapa Abdul Muttalib? Kakek. Kalau Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, ketemu tuh sama. Ketemu di Abdul Muttalibnya. Berarti kalau kita lihat ini, ayahanda Nabi itu kakak adik dengan ayahandanya Abdullah, ya, karena sama-sama anaknya Abdul Muttalib. Abbas anaknya Abdul Muttalib, Abdullah anaknya Abdul Muttalib, ya. Berarti Nabi SAW dengan Abdullah bin Abbas itu sepupu, ya, sepupu. Sama juga dengan siapa? Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib, ya. Berarti ini Abi Thalib itu juga saudara dari ayahnya Nabi, saudara dari ayahnya Abdullah. Maka Nabi Muhammad, Abdullah, Ali itu semua saudara. Maka banyak orang menyebutnya ini sebagai Ahlul Bait, karena termasuk dari saudara Nabi SAW. Ketemunya di kakek Abdul Muttalib, ya. Hanya memang bedanya, kalau dengan Nabi SAW usianya sudah lebih dulu, ya. Ayahanda beliau sudah meninggal terlebih dulu. Lalu bedanya juga dengan Abu Talib. Abu Talib dengan izin Allah sampai dengan meninggal dunia belum bersyahadat. Nah, kalau ayahnya Abdullah, Abbas ini, beliau sebelum meninggal dunia sudah masuk ke dalam Islam. Bahkan Islamnya juga bukan Islam sembarangan, Islam yang berkualitas. Seperti Hamzah, sama-sama pamannya Nabi. Jadi ada paman Nabi. Ada paman Nabi itu yang mensupport dakwah beliau, tapi ada paman Nabi juga yang justru menjadi lawan dakwah beliau.
Ya. Salah satu paman atau di antara paman Nabi yang mensupport dakwah beliau adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Selain nanti ada Hamzah bin Abdul Muttalib. Abbas mensupport dakwah Nabi full. Dan beda dengan Hamzah. Kalau Abbas itu bukan ahli perang. Kalau Hamzah, lawan perangnya singa padang pasir. Jadi kalau berantem itu dia tidak lawan orang, lawan singa. Itu Hamzah, paman Nabi. Makanya ketika ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jarak beberapa hari dari Islamnya Hamzah, tiba-tiba datang ke Darul Arqam. Kala itu dari kejauhan nggak ketahuan kenapa itu Umar datang, karena belum ada yang tahu kalau ternyata hidayah sudah masuk ke hatinya. Yang berdiri pertama kali Hamzah. Ketika semua orang sudah bingung, Umar ke sini, Umar ke sini. Karena Umar itu tandingannya 1 lawan 100. Jadi kalau musuhnya itu manusia masih 100 orang, dia menang. Jadi ketika itu karena muslim belum terlalu banyak, maka begitu melihat Umar, waduh selesai ini perkara. Ya. Hamzah yang berdiri. Kita tunggu apa dia mau. Kalau dia datang ke sini dengan baik-baik, maka kita terima dengan baik-baik. Tapi kalau datang ke sini dia ada niatan tidak baik, maka akan aku bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Oh, ya. Artinya Hamzah mau melawan Umar dengan tangan kosong, biar dia dengan pedang. Oh, ya. Dahsyat dua orang ini. Paman Nabi, Hamzah mendukung dengan kekuatan fisik. Nah, Abbas tidak, karena Abbas ini seorang pedagang. Beliau mendukung dakwah Nabi SAW itu dengan hartanya. Termasuk seperti istrinya Nabi SAW, Khadijah radhiyallahu anha. Beliau punya istri yang bernama Lubabah binti Harith. Lubabah binti Harith ini juga masih saudaraan dengan Nabi SAW, karena orang dulu masih saling mengikat antara satu dengan yang lain. Ya. Singkat cerita, Abdullah bin Abbas lahir 3 tahun sebelum hijrah. Usianya masih relatif kecil ketika hijrah. Di bawah hijrah usianya masih 3 tahun. Ya, jalan masih belum lancar. Lalu setelah hijrah datang ke Madinah. Tapi yang luar biasanya, Ibnu Abbas ini dari kecil sudah menunjukkan betapa memiliki karakter yang begitu haus dengan ilmu. Begitu haus dengan ilmu. Maka dulu ketika Nabi SAW lepas dari hijrah lalu menikah dengan Maimunah binti Haris, salah seorang istri Nabi yang bernama Maimunah binti Haris. Tadi ibunya Abdullah bin Abbas namanya Lubabah binti Haris. Berarti istrinya Nabi SAW itu bibinya Abdullah. Masih kecil, usia 5 tahun. Usia 5 tahun kurang lebih 5-6 tahun itu beliau selalu, Abdullah bin Abbas, ngelihat jatah Nabi SAW kapan tinggal di rumah bibinya. Karena pindahkan Nabi ya, dari Aisyah mungkin ke siapa lagi, ke Hafsah. Di mana Nabi SAW malam itu tinggal bersama dengan bibinya, maka beliau sudah minta izin usia 5 atau 6 tahun. Beliau minta izin sama bibinya, "Bi, boleh saya tinggal di sini, Bi?" "Silahkan Abdullah, tinggal di sini." Ngapain? Hanya sekedar satu, belum belajar. Hanya sekedar satu, ingin mencoba untuk memberikan pelayanan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini berkah mungkin ya. Dari sinilah berkahnya ketika seseorang itu melayani orang yang berilmu, orang yang soleh. Abdullah bin Abbas belum belajar, belum datang mau belajar, belum. Walaupun saat ini beliau sudah menjadi orang, atau ketika beliau besar itu menjadi ahlul fatwa. Kecilnya belum belajar, 5 tahun siapa yang mau belajar 5 tahun? Anak-anak 5 tahun, ya main. Ya, kalaupun belajar dikit-dikit. Tapi dari masa kecilnya itu sudah terlihat betapa beliau itu betul-betul berkeinginan untuk mengabdi pada ilmu. Jadi usia 5 tahun minta datang, atau 6 tahun minta datang. Ketika udah sampai ya, ngapain yang dilakukan? Tidur, anak kecil tidur. Tapi tidurnya itu sambil melihat apa yang dikerjakan oleh Nabi. Oh, begitu hafal ternyata Nabi itu kalau malam bangun untuk sholat tahajud. Maka di kesempatan berikutnya lagi, sebelum Nabi Muhammad SAW bangun, beliau sudah bangun.
Cek bangun Nabi jam berapa? Jam 2. Nah, setel alarm. Handphonenya bukan buat game. Anak sekarang punya handphone tapi buat set. Oh, oke. Jam 2, kalau Nabi bangun jam 2, beliau bangun jam 1. Udah kayak anak gede aja ya. Usia 5 tahun, usia 6 tahun. Ngapain? Ngambil air, Pak. Untuk apa? Persiapan Nabi wudhu. Padahal ngambil airnya zaman dulu bukan kayak kita tinggal ke kamar mandi, buka keran, selesai sudah. Ngambilnya harus di sumber. Artinya keluar rumah. Anak 5 tahun, 6 tahun. Nabi belum bangun. Langsung diletakkan di sini. Lalu beliau menunggu di dekatnya. Dulu lampu belum ada. Ya, jadi begitu Nabi SAW bangun, ya, begitu mau mencari air, tiba-tiba di depan, sudah ada air itu. Langsung dia tanya sama istrinya, dari mana ini Maimunah? Air yang sudah disiapkan ini. Maka Maimunah mengatakan, dari anak kecil yang ada di depan ember itu, wahai Nabi. Beliau di situ ada Abdullah bin Abbas, lagi nungguin ember untuk bersih-bersih dan wudunya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, luar biasa ya. Karena sering begitu, bahkan semuanya dilengkapin. Pertama mungkin hanya air, berikutnya. Sampailah doa itu pada beliau, Abdullah bin Abbas. Apa doanya? Allahumma allimhu ta'wil, Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wil. Ya Allah, mudah-mudahan anak ini mampu menjadi orang yang faqih dalam agamanya dan mampu menjadi orang yang memahami ayat-ayatmu. Masih kecil didoain oleh Nabi SAW dan doanya itu terkabul, menjadi hibrul ummah, ilmunya umat ini, ya, ilmunya umat ini, sampai ketika beliau itu sudah menjelang usia 60 itu, kalau pagi hari itu baru pulang dari masjid, di rumahnya itu sudah ngantri ratusan orang. Pulang dari masjid ngantri ratusan orang. Saya pulang dari masjid, di rumah saya nggak ada yang ngantri. Ini ngantri ratusan orang. Mau ngapain? Bukan mau apa-apa, nggak buka toko. Kenapa? Hanya ingin bertanya. Maka ketika selesai dari syuruk, pulang ke rumah, beliau masuk, dia dikelompok-kelompokkan itu. Yang mau tanya fikih nih, yang mau tanya tentang hadis sini, yang mau tanya tentang ayat Al-Quran sini, yang mau tanya tentang sirah sini, yang mau tanya tentang apa itu. Jadi Abdullah bin Abbas masuk, lalu mengatakan, ya sekarang giliran fikih, masuk. Tanya, selesai itu semua, masuk lagi. Selesai itu semua, masuk lagi. Selesai itu masuk. Dan tidaklah selesai kecuali waktu duhur sudah menjelang. Ratusan orang yang tanya, bukan mau berobat, bukan mau minta air, bukan, mau tanya. Seperti itu, luar biasa. Doa dari Nabi SAW didoakan. Makanya dapat cerita ini ya, banyak orang yang mengikuti gitu ya, karena sekarang Nabi SAW sudah tidak ada kan, maka minta didoakan, ya jangan didoakan sama Nabi sudah tidak ada. Doakan kepada siapa? Pewarisnya. Siapa pewarisnya? Ulama. Datang pada para ulama, datang para orang-orang soleh, minta anaknya didoakan, karena doa mereka itu mustajab. Dan dari doa itu Masya Allah terlihat, dan Nabi SAW itu sosok yang luar biasa dalam hal pendidikan, ya. Tidak apa namanya ya, saya banyak sekali ya, ribuan mungkin bisa kita ambil dari bagaimana cara mendidik Nabi SAW. Tapi salah satunya adalah bagaimana beliau itu mampu mengenali satu keutamaan dan kelebihan yang dimiliki oleh sahabat-sahabatnya, ya. Jadi tahu nih, oh ini sahabat ini ahlinya ini berperang nih, oh maka disuruhnya perang. Oh ini ahlinya ini nulis nih, maka dimintanya untuk jadi sekretaris. Oh ini ahlinya apa? Termasuk Abdullah bin Abbas, dari kecil sudah kelihatan itu. Bagaimana beliau itu menjadi orang yang betul-betul suka dengan ilmu. Maka nanti beliau sering mengajak Abdullah bin Abbas ini untuk berjalan dan mengajarkan ilmu pada beliau. Banyak yang diriwayatkan ya, salah satunya ketika Nabi SAW, dari hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas ya,
Beliau mengatakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah dibonceng oleh Nabi. Ya, ada namanya bighal. Di sini kayaknya saya nggak pernah jumpa ada bighal. Apa itu bighal? Bighal itu perpaduan antara himar dan hison. Perpaduan antara keledai dan kuda. Jadinya bigol. Ya. Dia nggak keledai. Kalau keledai dungu, disuruh jalan duduk, disuruh duduk jalan. Nah, itu keledai. Tapi dia juga tidak sekuat kuda. Jadi antara kuda dan keledai itu ada namanya bighal. Nabi pernah punya bighal baru, punya kendaraan baru lah. Ya, karena punya kendaraan baru kan, ya, biasa kalau orang punya kendaraan baru kan pengen nyoba, ya. Pengen jalan, ya. Maka ketika ingin mencoba kendaraan barunya itu, di situ ada Abdullah bin Abbas, diajak, gulam, ya. Gulam tuh kalau bahasa kita, nah, kalau bahasa Betawi, tong, kalau bahasa Jawa, li, kalau bahasa Sunda, sep. Apa lagi kalau bahasa apa lagi? Bahasa panggilan untuk anak tapi lembut gitu. Ya. Panggil. Abdullah bin Abbas senang, naik, jalan. Ya gulam, sambil jalan sambil ngajarin. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajid tujahak. Hadis yang panjang deh. Wahai gulam, anak kecil, katanya masih kecil dia, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah maka engkau akan mendapatkan Allah ada di hadapanmu. Ingatlah Allah di saat kau bahagia maka Allah akan mengingatmu di saat engkau sulit. Ingatlah, andaikan seluruh manusia ini berusaha untuk membuatmu beruntung, tapi Allah tidak memberikan izinnya, maka tidak akan kamu dapatkan keberuntungan itu. Tapi sebaliknya, ketika seluruh manusia di dunia ini membuatmu untuk merugi, tapi Allah tidak izinkan itu, maka itu tidak akan terjadi. Jadikanlah sabar dan yakin sebagai senjatamu. Dan kalau kau tidak bisa menjadikan sabar dan yakin sebagai senjatamu, jadikanlah sabar sebagai senjata terakhirmu. Berhusnuzonlah kepada Allah. Panjang itu dalilnya. Coba bayangkan, anak umur 6 tahun diajak ngomong begitu. Kalau kita ngomong apa pak? Gitu. Tapi Abdullah bin Abbas, dan bukan hanya sekedar karena Abdullah bin Abbas itu ahli atau memang punya perangai yang dari kecil sudah menunjukkan betapa beliau itu suka dengan ilmu, tidak. Tapi Nabi Muhammad yang pandai juga memberikan arahannya di saat dia lagi seneng, nah gitu. Ya, diajak belajarnya sambil naik kendaraan baru. Nabi habis beli kendaraan baru, yuk naik. Sambil belajar betul, nggak masuk itu. Ya, nggak ada. Nabi SAW mengajarkan pada anak-anak masa Abdullah bin Abbas itu dengan gaya yang otoriter, itu tidak ada. 4 Abdullah tadi ini termasuk bahagian yang senantiasa didatangi oleh Nabi. Jadi kalau Nabi itu usia Nabi sudah 60 tahun, usia Nabi 60 tahun, usia Abdullah itu 10 tahun. 60 dengan 10. Biasanya kalau di tempat kita itu, kalau ada acara-acara ini dipisah tempat duduknya. Usia berapa pak? 60, depan pak. Usia berapa pak? 50. Usia, nah anak-anak belakang. Gitu. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak. Maka kenapa kok dulu para sahabat-sahabat yang masih kecil itu semuanya mampu untuk memimpin setelahnya? Kenapa? Karena Nabi mampu mendidik dengan itu. Ini hanya salah satu dari ribuan bagaimana cara pendekatan Nabi kepada para anak-anak. Ini bukan pemuda, anak-anak, orang usianya masih 10 tahun. Ditinggal Nabi SAW baru 13 tahun. Masa keemasan mereka dari 5 sampai 10 tahun itu Nabi usia 55 sampai 60 tahun. Kadang duduk bareng, kadang jongkok bareng. Ya, kadang ini semua, kadang sambil bermain, kadang diajak makan. Ya. Ada salah seorang
anak juga, ayo makan. Begitu ketika namanya anak kecil, ya kalau lagi anak kecil makan kan maunya ya, Nabi sambil pegang tangannya, ya gulam, samillah, kul biyaminik, kul mimma yali. Kalau mau makan baca bismillah. Habis baca bismillah makan pakai tangan kanan. Terus pilihnya yang paling deket. Tuh, tapi dia tidak merasa tersinggung. Kenapa? Karena makannya bareng anak-anak kecil semua. Kalau kita kan bapak-bapak, anak-anak ya transfer ilmunya nggak ada. Terus kalaupun ada, sekarang kita harus kayak Nabi, harus ada bapak-bapak di situ. Gayanya juga gaya bapak-bapak, bukan gaya anak-anak. Ya, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, mampus. Kalau lagi ketemu sama anak-anak kecil yang lagi main burung-burung, gitu, beliau datang ikut-ikutan main. Gitu. Jadi jangan dikira bahwa Nabi itu seorang Nabi, bahkan panglima, bahkan pemimpin, ya, mau itu pengawal di mana-mana dan tidak, enggak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan begitu. Ya. Dan kita lihat kembali kepada tokoh kita Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, itu beliau dari kecil sudah begitu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tahu, berarti anak ini kalau diajarkan banyak maka dia paham. Termasuk salah satunya Abdullah bin Abbas. Tidak semua anak diperlakukan seperti Abdullah bin Abbas. Ada Usamah bin Zaid yang usianya mirip dengan Abdullah bin Abbas, tapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau beliau itu sedang dekat dengan Usamah bin Zaid, maka yang diberikan itu apa? Pedang-pedangan dari tongkat. Usamah, siap Nabi? Pegang pedang. Ayo tunjukkan. Anak kecil. Tapi ternyata beliau menjadi panglima, bahkan yang menjadi ekspedisi pertama menaklukkan Romawi. Usamah bin Zaid kasih pedang. Nanti ada lagi, ya, Abdullah bin Mas'ud dipanggil, dikasih apa? Bolpen. Menjadi ahli tulis, ya, dan lain sebagainya. Abdullah bin Abbas termasuk orang yang senantiasa kalau lagi dekat sama Nabi, Nabi selalu memberikan ilmu, ya. Maka Abdullah bin Abbas mulai tumbuh dengan itu, terbiasa, dekat, senang sekali dengan Nabi. Ketika usianya sudah kurang lebih 10 tahun, baru otaknya sempurna, berpikir, maka keinginannya untuk belajar secara total kepada Nabi mulai, nah, gitu. Jadi mulai dari usia 10 tahun belajarnya. Usia 10 tahun mulai belajar secara rutin ngikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata pertemuan itu hanya sekitar 3 tahun. Ketika selesai 3 tahun, beliau meninggal dunia. Maka kurang lebih Abdullah bin Abbas itu intens belajar dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya kurang lebih 30 sekian bulan. Yang 3 tahun itu hanya 30 sekian bulan lah, ya, 3 tahun. Tapi ilmu yang didapatkan, masya Allah, luar biasa. Kenapa? Karena belajarnya tidak hanya sampai di situ. Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, yang lain itu pada masih bersedih dan lain sebagainya, Abdullah bin Abbas sudah mulai bergerak. Hanya beberapa saat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat untuk mencari ilmu. Bahkan hanya sekedar ingin bagaimana mengkafani dan mensolatkan Nabi, Abdullah bin Abbas yang mendatangi hampir 30 sahabat untuk melihat bagaimana sebenarnya tata cara pelaksanaan jenazah di dalam Islam. Coba, luar biasa ya semangatnya itu, tidak luntur. Semua sedih, bukan tidak sedih, luar biasa. Orang yang paling dekat dengan Nabi, karena bibinya istri Nabi, saudara lagi, sepupu lagi, begitu dekat untuk bisa komunikasi, meninggal. Tapi bukan berarti meninggalnya itu lalu membuat beliau itu langsung lemah dan akhirnya tidak semangat. Bahkan ketika selesai itu, mulai namanya anak usia murahaqah, usia ABG, usia udah mulai 15, 17. Itu teman-temannya pada bilang, ngapain Abdullah? Pak, karena Abdullah bin Abbas di usia itu justru banyak mendatangi sahabat-sahabat. Justru banyak mendatangi sahabat, tanya, diajak temannya main, yuk nonton, belajar. Ya, nonton apa? Macam-macam kan nontonnya. Nonton apalah, wallahu a'lam, nonton pertandingan apa.
Yuk ini, enggak, yuk berburu, enggak, batal. Terus dibilangin sama teman-temannya, Abdullah, ngapain? Belum saatnya kita begitu. Kenapa? Karena masih banyak sahabat-sahabat senior itu masih banyak. Kita pasrahkan saja agama ini dengan mereka. Kenapa kita harus capek-capek menghabiskan masa muda kita untuk hal-hal yang membuat kita cepat tua? Di antara masa kanak-kanaknya itu ya, namanya usia 15, 16. Tapi Abdullah justru mendengar kalimat itu makin jadi dia. Kalau datang ke rumah sahabat itu, ketika datang diketok tidak dibuka, maka beliau tidur di depan pintu rumahnya, sekedar untuk mendapatkan satu ilmu. Datang, Assalamualaikum, nggak ada, sudah tidur. Begitu dibuka, banyak orang kaget, dan itu semua sahabat senior kala itu mengungkapkan itu. Saya sering dikagetkan dengan anak muda yang bernama Abdullah bin Abbas itu tiba-tiba sudah ada di hadapan pintu rumahku. Dan ketika bangun nggak pakai nunggu lagi, nggak langsung. Saya mau tanya, begini. Ketika sudah selesai dapat, terima kasih, pindah ke yang lain. Karena tidaklah satu ilmu itu kecuali dia dapatkan dari 30 sampai 50 sahabat satu materi. Dia datang, makanya ilmunya luar biasa. Itu Abdullah bin Abbas sampai usia beliau matang. Bahkan ketika masih kecil, usianya kurang lebih sekitar 13 tahun, 14 tahun, Umar bin Khattab jadi khalifah. Ya, mohon maaf, kurang lebih kalau itu berarti sekitar 15 ya, 15 atau 16 tahun. Ya masih kecil juga lah, 15-16 tahun itu jadi. Ketika usia itu Umar bin Khattab jadi khalifah. Ketika Umar bin Khattab jadi khalifah itu biasanya beliau sering untuk berdiskusi dengan sahabat-sahabat senior. Ada apa gitu dipanggil sahabat senior. Istilahnya itu kalau kita sekarang itu mungkin Dewan Syura'nya, Ahlul Badr yang sudah sepuh-sepuh. Usianya mirip beliau 50, 60. Tapi nggak pernah luput dalam majelis itu pasti Umar bin Khattab menghadirkan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas selalu saja, dan duduknya di sebelahnya. Sampai Abdullah bin Abbas itu kalau dipanggil itu Umar bin Khattab, orang aja kalau bertemu mata dengan beliau langsung turun. Apalagi itu yang seumuran, apalagi ini yang jauh umurnya, maka membuat beliau itu langsung menciut. Selalu tunduk ke bawah, tidak mengangkat kepala kecuali dipanggil sama Umar bin Khattab. Pernah satu saat itu diprotes oleh sahabat-sahabat yang senior. Umar bin Khattab, wahai khalifah, mohon maaf, kenapa ada anak ini di sini? Ini anak usianya masih belasan tahun. Kenapa kau letakkan di sini? Kami juga punya anak. Gitu. Kalau memang anak belasan tahun diperbolehkan untuk di sini, ya kami bawa juga anak kami. Umar bin Khattab hanya senyum, lalu mengatakan, sebenarnya kalian tahu apa yang aku tahu. Gitu. Maksudnya apa? Aku mendudukkan di sini ini bukan karena apa-apa, bukan karena ini sepupu Nabi, bukan karena keturunan Quraisy, bukan karena apa, bukan, tapi karena ilmu yang dimiliki oleh anak ini. Maka Umar bin Khattab mengatakan, sebenarnya kalian tahu apa yang aku tahu. Sekarang aku tanya. Dibaca oleh Umar bin Khattab surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika selesai dibaca itu, ditanya oleh Umar bin Khattab, siapa di antara kalian yang tahu tafsir ini? Sahabat. Tapi rata-rata mengungkapnya semua sama. Tafsir ini menyebutkan kalau Allah sudah berikan pertolongan dan Allah berikan kemenangan, ketika orang-orang sudah berbondong-bondong masuk ke dalam agama ini, maka kita diminta untuk bertasbih dan beristighfar kepada Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kita diminta untuk bertasbih kepada Allah, memperbanyak tahmid dan istighfar. Rata-rata begitu. Lalu Umar bin Khattab melirik kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, coba kalau bapak-bapak, semuanya menafsirkan sesuai dengan apa yang ada di ayat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau datang pertolongan dari Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu melihat semua orang itu berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah ini. Fasabbih bihamdi rabbika
wastaghfir, hendaknya kamu bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah, dan beristighfar. Semuanya kaitkan dengan kemenangan, karena kalimatnya an-nasr wal fath. Tiba-tiba bertanya Abdullah bin Abbas, Abdullah, apa pendapatmu? Apa kau setuju dengan apa yang disampaikan oleh para sahabat ini? Maka Abdullah mengatakan, la, tidak. Idzan madza taqul? Kalau begitu apa yang kamu katakan? Pendapatmu apa ini? Anak kecil, yang lain pada enggak ini anak kecil. Itu menunjukkan bahwa ayat itu menunjukkan bahwa kematian Nabi Muhammad SAW sudah dekat. Bila ya, kita pun kalau tidak ada ini tadi, maka tidak ada ahli tafsir yang menafsirkan ini. Ini menunjukkan bahwa kematian Nabi Muhammad itu sudah dekat. Tapi kematian Nabi Muhammad SAW itu Allah sampaikan sebagai nasr wal fath, sebagai kemenangan, sebagai pertolongan. Kenapa? Karena memang setelah wafatnya Nabi Muhammad ini nanti Islam akan menyebar ke seluruh dunia dan orang akan berbondong-bondong masuk ke dalamnya. Maka di saat itu kita diminta untuk memperbanyak tasbih, memperbanyak tahmid, dan beristighfar. Tasbih memuji Allah, karena ini semua adalah perintah kuasa dari Allah dan takdir dari Allah. Tahmid, jangan lupa kita untuk memberikan banyak sana dan pujian kepada Allah, karena ini merupakan anugerahnya. Beristighfar kalau dalam usaha kita itu ada yang salah-salah. Umar bin Khattab mengatakan, saya kira jawaban dia cukup untuk membuat kita menjadikannya alasan dia hadir dalam setiap kesempatan. Wah, itu pertama. Kenapa? Karena ayat berikutnya terus begitu aja. Makanya ada beberapa ulama tafsir yang mencoba untuk mengambil kumpulan-kumpulan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu duduk bersama dengan para sahabat yang di dalamnya Abdullah bin Abbas. Ya, jadi ada istilahnya tafsir Abdullah bin Abbas. Karena memang beliau luar biasa dari ujung sampai ujung. Kalau kita lihat buku tafsir tidak lepas dari tafsirnya Abdullah bin Abbas. Yang kadang-kadang tafsirnya Abdullah bin Abbas itu, kalau bahasa orang sekarang itu out of the box. Tapi bukan nyeleneh, bukan liberal, bukan. Semuanya ketika ditanya, dari mana kamu tahu? Dari Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi tadi banyak. Di saat kecil saja sudah bawa beliau digonceng dan diajarkan ilmu. Didoakan oleh Nabi, makanya doanya salah satu alimhu ta'wil, ajarkan dia mampu untuk menafsirkan Al-Quran. Maka mufassir yang boleh dibilang terhebat ya, dari kalangan sahabat adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ya. Ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma merupakan orang yang punya watak cinta dengan ilmu, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada beliau. Beliau wafat di usia 71 tahun. Relatif tua usianya. 71 tahun. Di masa dinasti Bani Umayyah ya. Dan ketika meninggal dunia beliau posisi sedang berada di Taif. Karena beliau radhiyallahu anhuma di saat Nabi sudah meninggal dunia lalu digantikan dengan beberapa khalifah setelahnya, maka setelah atau selepas dari kekhalifahan Umar bin Khattab beliau pindah ke Mekah. Ya. Nah, jadi nanti beliau akan menjadi ulama Mekah. Ada ulama Madinah di masanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lalu ada ulama Mekah di masanya Abdullah bin Abbas. Rada beda kalau kita lihat sentuhan ilmu antara Anas bin Malik dan Abdullah bin Abbas. Bukan Anas bin Malik tidak berilmu. Nanti ini kita bicara tentang Anas bin Malik, maka ini akan menjadi orang yang sama-sama punya tingkat ilmu yang luar biasa, sama-sama dekat dengan Nabi, sama-sama didoakan Nabi. Tapi ini akan ada rasa yang berbeda, taste yang berbeda. Kalau Anas bin Malik betul-betul luar biasa, beliau mengajarkan kepada kita untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi tanpa keluar, bukan tanpa keluar ya, tanpa
belok sedikit pun. Sampai beliau itu kalau berangkat ke masjid lewat jalan yang dilalui oleh Nabi, pulang lewat jalan itu lagi. Ketika ditanya kenapa jalannya lewat situ terus, wahai Anas bin Malik, karena aku melihat dulu Nabi lewatnya sini dan lewatnya sini, pulang. Ada pohon di mana dulu Nabi pernah bersandar, beliau bersandar. Kenapa bersandar di situ? Karena dulu Nabi pernah bersandar di sini. Semua luar biasa. Ya. Sedetil-detilnya tidak mau keluar, dan ketika diminta keluar tidak mau. Kalau Abdullah bin Abbas seolah dalam tanda kutip beliau mampu untuk meramu agama ini, sehingga agama ini tidak hanya fokus pada satu ilmu saja, tapi beliau itu seolah diberikan kekuatan oleh Allah untuk meramunya sehingga agama ini cocok untuk seluruh umat manusia. Maka dulu pernah terjadi perselisihan, seolah ada yang menganggap bahwa Abdullah bin Abbas ini, bahasa kita gitu ya, terlalu bebas gitu. Oh, kenapa ya terlalu begini, kenapa? Karena banyak apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas itu mungkin tidak sama dengan apa yang diyakini oleh para sahabat yang lain. Tapi bukan berarti itu membuat beliau itu seolah jadi keluar dari konteks. Tidak. Maka tadi saya di awal sampaikan, bukan beliau itu liberal, bukan beliau itu kok sekuler, bukan. Tapi ada yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada beliau, dan itu mampu menjadi pondasi beliau, sehingga pondasi itu yang dijadikan cara berpikir oleh beliau radhiyallahu anhu. Lepas dari Mekah beliau tinggal di Taif, dan sampai akhir hayatnya beliau berada di Taif, meninggal di Taif ya. Maka kalau Bapak Ibu ada yang berangkat ke Taif itu akan jumpa makamnya Abdullah bin Abbas ya. Ada makam Abdullah bin Abbas. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Satu, karena ini sudah tidak ada yang anak-anak ya, kecuali kalau yang saya hadapi ini anak-anak masih usia 5-6 tahun, maka kalimatnya kalian harus mampu semangat untuk belajar seperti Abdullah bin Abbas. Sekarang ini nggak ada yang 5 tahun, ada yang 5 tahun tapi bukan umurnya, sisanya. Sisa umurnya 5 tahun mungkin ada, tapi kalau umurnya 5 tahun tidak ada. Maka bagaimana? Satu, semangat itu harus tetap ada. Karena walaupun kita bukan Abdullah bin Abbas, tapi bisa jadi kita ini Abu Hurairah. Wah gitu. Kenapa? Abu Hurairah itu juga sama, menuntut ilmu tidak lama, hanya kurang lebih 2 tahun. Kepada Nabi SAW dan datang itu sudah usianya juga bukan muda. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah beliau mampu. Maka tidak ada yang tidak mungkin ketika orang itu mencoba mendekat pada ilmu, Allah akan mudahkan ilmu itu pada dia. Apalagi ilmu ini ilmu agama, bukan ilmu yang lain. Maka Nabi SAW menegaskan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah akan mudahkan dia belajar agama ini. Nah, itu dulu lah, itu tanda itu. Di antara beberapa tanda, salah satu tanda kira-kira Allah itu pengen kita baik atau tidak, pengen kita baik atau tidak. Tengok satu ini. Kita termasuk orang yang punya semangat tidak kalau mau belajar agama. Kalau ini udah bukti ini. Bukti bapak-bapak dan ibu-ibu datang ke sini untuk melakukan pengajian itu sudah bukti bahwa Allah lagi menginginkan kebaikan pada kita. Nah, jadi tidak melihat usia, tidak melihat jenis kelamin, tidak melihat kedudukan dan lain sebagainya. Di mana ada kesempatan untuk mendekatkan diri pada Allah, maka dengan ilmu maka bersegeralah. Allah akan mudahkan. Buktinya Abdullah bin Abbas hanya 30 bulan ketemu Nabi Muhammad SAW. Masih kecil diajarkannya, tapi karena punya niatan yang tulus keluar dari hatinya, maka Allah mudahkan itu. Tinggal bagaimana kita. Kalau kita mampu untuk tulus niat, maka insya Allah. Yang kedua, dari sini juga kita bisa melihat berkahnya mereka-mereka orang-orang yang menjadi pewaris Nabi. Dekat-dekatlah dengan mereka agar doa-doa mereka itu menghampiri kita dan kebaikan-kebaikan mereka itu ada pada kita. Karena Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di samping karena tekad yang ada pada beliau, tapi beliau juga termasuk orang yang begitu senantiasa berkeinginan untuk mengabdi pada Nabi SAW, sehingga keberkahan itu hadir pada beliau. Lepas dari Nabi SAW meninggal, beliau datangi sahabat-sahabat senior,
tidak pergi dari Madinah kecuali sudah mayoritas sahabat yang senior itu meninggal dunia. Seolah beliau ingin mencukupkan berkah itu, karena sudah banyak sahabat-sahabat yang beliau datangi, maka beliau pergi ke kampung halaman nenek moyangnya di Mekah. Ya, ini juga begitu. Dan selanjutnya, kalau kita bicara, kita sebagai ayah, kita sebagai ibu, kita sebagai pendidik, jangan pernah melihat bahwa anak-anak itu masa yang belum cukup bagi mereka untuk menerima agama. Karena kalau kita lihat dari masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali anak-anak yang justru di usianya masih 5 tahun, di usianya 10 tahun, itu agama sudah diajarkan pada mereka, dan ternyata itu yang mampu mewarnai darah mereka.